Iki masuk bab loro. Bab loro iki intine bahas tokoh-tokoh mazhab fikih. Jadi kan gini mengenal para imam mazhab. Mazhab itu secara bahasa maknane jalan. Jadi ketika kita bermazhab itu berarti kita memilih salah satu jalan. Melu sopo, jalane sopo, fikih ala sopo. Nah, secara istilah al-ahkamu allati istamalat alaiha al-masail. Hukum-hukum yang mana di dalamnya itu termuat beberapa masalah. Itu secara istilah. Lah masalah mazhab itu kan secara umum orang-orang itu yang ditahu sing diri wong kan Imam Syafi'i, Imam Hanifah. Itu generasi belakang. Pada zaman sahabat itu mazhabnya ya dengan gini cerita. Fakana masalan mazhabu Aisyah. Enek mazhabnya Sayyidah Aisyah. Wa mazhab Abdullah bin Umar, mazhabnya Abdullah bin Umar, mazhabnya Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Zaman itu gak enek. Jadi pada zaman generasi pada masa Nabi dan generasi setelah Nabi pas dalam generasi sahabat itu jenenge mazhab Syafi'i kan tidak ono karena mereka ya belum lahir. Ya itu lebih wong zaman biyen ngamalne Islam ngamalne kan ya melu pendapat mereka merujuknya hadis langsung dan lain sebagainya. Pada masa tabi'in ya muncul Aidin saya terus ada sama meneng Urwah ibnu Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits. Itu pada masa tabi'in. Ya ini mana? Ikrimah, Maula ibnu Abbas atau itu generasi tabi'in. Sahabat duwe murid jenenge tabi'in. Atau generasi setelah sahabat itu jenenge tabi'in. Generasi bari tabi'in jenenge atba tabi'in atau tabi'in. Iku. Nah, pada masa itu fikih yang mazhab yang kita kenal sekarang belum ada. Terus berikutnya. Di samping mereka terdapat lagi ahli fikih dari golongan tabi'in lain. Di antaranya adalah Ikrimah, Hamba Ibnu Abbas, Atha bin Abi Ribah, Tawus bin Kisan, Muhammad bin Sirin, Al-Aswad bin Yazid, Masruq ibnul A'raj, Al-Qamah, An-Naqai, Asy-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Mahul ad-Dimashqi, dan Abu Idris al-Khulani. Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad kedua Hijriah, yang merupakan zaman keemasan bagi ijtihad, telah muncul 13 ulama mujtahid yang masyhur, yang mazhab mereka telah dibukukan dan pendapat mereka banyak diikuti. Mereka ialah Sufyan bin Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Al-Hasan Al-Basri di Basrah, Abu Hanifah, dan Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah di Kufah, Al-Auza'i 157 Hijriah di Syria atau Syam, Asy-Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawayh di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad, Dawud Az-Zahiri, dan Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad. Enak biro berarti pada awal abad kedua itu mulai tahun 100 sampai tahun 200 enek telulas mujtahid. Berarti muncule imam mazhab itu pada abad kedua atau awal abad kedua. Tahunnya ya kuwi. Enek tahunnya dewe-dewe ya. Tahunnya Abu Hanifah itu 161 Hijriah. Iku meninggal itu. Oh, meninggal.
Al-Auza'i 157, Imam Syafi'i kok enek bisa ngono apa jenenge tahun-tahune kewafatan. Iku langsung di apa? Langsung terus. Namun kebanyakan mazhab ini hanya ada dalam kitab saja, karena para pengikut dan penganutnya sudah tidak ada. Walaupun demikian, ada juga yang masih wujud dan masyhur hingga hari ini. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas secara ringkas tentang pemimpin 8 mazhab yang terbesar dari golongan ahli sunnah, syiah, dan sebagian kelompok khawarij yang moderat yang masih mempunyai pengikut hingga hari ini, selain mazhab Zahiriyah yang penganut dan pengikutnya sudah tidak ada. Jadi saka 13 iki sing di ketokne nek kene jadi bahas nek kene 8 masing-masing mazhab iki ngisor iki urayane. Sing pertama iku Abu Hanifah. Sing iki tak coreti sing anu apa jenenge? Pas. Oke, warga pertama itu baca tuh. Namanya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Tahun mulai 80 sampai dengan 150 Hijriah. Pendiri madhab Hanafi. Namanya Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata Al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka, atau bukan keturunan hamba sahaya. Dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Berarti ya. Yang pertama berarti Imam Abu Hanifah. Wong di deh. Persia. Dia asli ini wong Persia. Terus dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, di berkhalifah papat iku kekuasaan jeblok mulai Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti jenenge Umayyah. Dinasti Umayyah engko bare jatuh diterusne atau diganti dinasti sing jenenge Abbasiyah. Dia adalah generasi Atba At-Tabi'in. Berarti Tabi'in. Sahabat Tabi'in, Tabi'in, atau Atba Tabi'in. Terus ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan Tabi'in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Arabe tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nanti ada yang mengatakan Abu Hanifah itu golongan tabi'in, bukan atba tabi'in. Dia pernah berguru atau meriwayatkan hadis dari Imam Anas bin Malik. Hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Terus Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli fikih Irak. Juga pendiri madhab Hanafi. Asy-Syafi'i pernah berkata, manusia memerlukan al-imam Abu Hanifah dalam bidang fikih. Terus Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah. Abu Hanifah menuntut ilmu hadis dan fikih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hamad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan atau murid dari Ibrahim An-Naqai. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dia menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dasar madhabnya ialah Alkitab, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istihsan. Oke, mantap. Lah Abu Hanifah iku pendiri mazhab
Hanafi. Pengikut Hanafi jenenge Hanafiyah. Lah cirine mazhab Hanafi iku lebih cenderung kuat ning akal nek ra'yu. Nek ra'yu niku khase mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Iku ning kono. Ning walaupun demikian beliaunya iki yo melajari hadis. Ya, yo melajari fikih dari ulama-ulama terkemuka. Jadi bukannya nggak ngerti hadis gitu. Nah, ada sebagian literatur itu ngomong nih Imam Abu Hanifah itu tidak begitu condong kepada hadis. Saya sih mengatakan ngomong barat ini. Padahal beliaunya ini termasuk orang yang dia belajar hadis. Belajarane fikih model Hanafi iku pertama Quran sih, mari Quran, hadis, bari ngono ijma, mari ngono qiyas, mari ngono istihsan. Kitab masih Quran. Dadi golek dalil Qur'ane, golek dalil hadise, mari ngono ijma iku kesepakatane para ulama. Mari ngono qiyas. Qiyas iku menghukumi sesuatu sing ning Al-Qur'an gak disebutkan secara jelas. Dan yang sekitar dhewe lalu dikiaskan dengan sesuatu yang ada dalam Quran. Contohnya kayak khamr ya, minuman keras. Kan juga enak nih Quran itu apa topi miring, kan gak enak. Sabu gak enak kan. Tapi dikiasne karo khamr. Lah iku jenenge kias. Lah istihsan iku dari kata hasan, bagus gitu ya. Jadi contohnya gampangnya koyok jual beli online. Wong adol online kan anak dropshipper. Dropshipper kan adol barang sing barangi asline duwane kan. Lah iku ning fikih sebenarnya gak oleh akad model ngono kuwi. Kudu barang sing didol kudu dadi milik mutlak. Terus sing mari ngono akad iku yo gak oleh akad salam dari pesen ngono gak kena. Jadi oleh dengan syarat-syarat tertentu karena hal itu dipandang baik. Lek misalnya akad salami gak oleh ada bakulan online gak iso. Dan itu dropshipper gak model gak iso. Lah iku istihsan. Tapi istihsan iki di antaranya Imam Syafi'i iku menolak gak oleh. Ya iku perbedaan pendapat di antara ulama iku nek kudu mau. Wes murid-muridnya gak perlu, murid-muridnya mau baca dhewe. Nah, jelas. Langsung ada mengenal Imam Mazhab sing kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas 93 sampai 179 Hijriah atau pendiri Mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas bin Abu Amir al-Ashrahi ialah tokoh dalam fikih dan hadis di Darul Hijrah atau Madinah setelah zaman Tabi'in. Dia dilahirkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan Al-Rasyid. Dia tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tetapi hidupnya lebih lama pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa pemerintahan ini, hingga ke Lautan Atlantik di barat dan negeri Cina di timur. Juga telah sampai ke tengah-tengah benua Eropa, yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai. Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia lama berguru dengan Abdul Rahman ini. Dia juga menerima hadis dari para ulama hadis seperti Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri.
Gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Terus Imam Malik adalah imam dalam ilmu hadis dan fikih. Kitab dia al-Muwatta. Al-Muwatta adalah sebuah kitab besar dalam hadis dan fikih. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, Malik adalah guru saya. Saya menuntut ilmu darinya. Dia adalah hujjah di antara saya dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang berjasa kepada saya melebihi jasa Imam Malik. Jika nama ulama disebut, maka nama Maliklah yang paling bersinar. Dia membangun madhabnya berdasarkan 20 dasar. 5 dari Al-Quran dan 5 dari As-Sunnah, yaitu Nas Al-Kitab, zahirnya yakni umumnya, mafhum al-mukhalafah, mafhumnya yakni mafhum al-muwaqqah, al-muwafaqah, tanbihnya yakni peringatan Al-Quran terhadap ilah, seperti firman Allah, karena semua itu kotor, atau fish. Surat Al-An'am ayat 154. Nah, fahadihi asyra itu 10. Jadi dasare fikih mazhab Maliki iku 5 saka Quran, 5 saka As-Sunnah. hadis utawa saka sunnah. Pertama, ya ini sing saka Quran karo hadis iku sing pertama zahire. Jadi unine Quran, unine hadisku secara zahir unine piye? Unine ngono berarti ngono kuwi. Misale az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa sing zina lanang karo zina wadon iku ya cambuhan ping 100. Ya wis zahire unine ngono ya wong zina sing urung rabi digepuk ping 100. Unine zahire ngono kuwi. Nah, itu zahirnya. Jadi wahwa umum. Mari ngono, mafhum mukhalafah ku kepahaman kebalikane. Misale wong sing berakal, mafhum mukhalafah ya berarti wong gendeng waliane. Berarti misale ana hadis sapa wonge sing keturun utawa lali monggo dhek salat nalika dhek eling pepangi. Lah iku berarti waliane wong leke turu karo salat iku mau dalam tanda kutip selama dadi sengaja lho ya. Artine turune ya wis adoh kok wektu anu kok pada keturun pas wae waktu salat sampai kentekan misalkan. Ya dhek nek nggon kono terhitung enggak dosa. Artinya gak kena hukum. Sing kena hukum kan berarti wonge kudu melek. Jenenge mafhum mukhalafah. Kan hadise mung turu kan, ora melek. Berarti mafhum mukhalafah lek wong melek berarti ya kudu salat tepat waktune. Ngono jenenge mafhum mukhalafah. Terus wa mafhumuhu dan kefahamane berarti ya memang sapa wonge turu. Ya berarti kuwi di mana itu sapa wonge turu koe tangi wektune entek ya salat. Pas dhek tangi kuwi mau wis ngono kuwi. Jadi tanpa memahami leke berarti leke keturunan gak apa-apa gak ngono lho mau apa. Itu kefahaman pas iku ngono. Terus apa mang setelahnya? Mafhum al-muwaqqah. Al-muwafaqah. Fahaman sing nek nggon kono iku mau isok dihubungne. Contohnya apa ya? Wong gendeng. Wong gendeng iso dihubungne karo wong sing turu. Wong lali. Nah,
Iso ngono. Hmm. Tambih bahwa tambi walal ilat. Jadi tambahan krono nek kono ana alasan-alasan tertentu. Misale krono alasan tertentu wongi iku mau terhalang salat. Misale najis klambine. Kan ada ilat tertentu. Salatnya kan akhirnya salat krono hormat waktu menurut Imam Syafi'i. Lah niki apa iki di si Imam Malik selalu padha. Engko enek sing bab salat ya. Artinya nek kono itu termasuk ada Sinkronisasi. enek ilat atau alasan-alasan tertentu sing akhirnya iku mau apa jenenge ya dadi sebuah hukum tertentu. Ini kan awalnya pomo salat ya pas wektune wonge ya ora oleh dikodok ini kan ngono. Cuma karena ada alasan tertentu engko malah kena di jamak, kena di kosor, terus mari ngono li hormatil waktu makane ngono kuwi. Itu karena ada alasan tertentu. Selanjutnya al-baqi ya ijma qiyas. Imam Enggak, terus ngomong saya terus itu. Yang lain ialah al-ijma, al-qiyas, amal ahli Madinah. Qaul as-sahabi, al-istihsan, sad az-zarai, menjaga khilaf, istishab, al-masalih, al-mursalah, dan syarman syara'a man qablana. Jadi selain ke mau termasuk ijma, qiyas, si amale wong Madinah iku piye, pendapatane sahabat iku piye, istihsan ke mau, terus satu daroe, kemudian apa menjaga khilaf ya dan seterusnya kuwi mau. Lah iku apa model berhukume mazhab Maliki. Jadi misalnya hadis gak enek, tapi wong Madinah kok yang ngenyanyi kuwi, berarti ya jadi hukum. Nah, mulai Madinah menunggu. Terus ngelompat nyanggon mazhab berikutnya. Mazhab ketiga. Mazhab Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tahun 150 sampai 204 Hijriah. Pencetus mazhab Syafi'i. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Muttalabi Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i atau rahimahullah. Silsilah nasabnya bertemu dengan datuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdu Manaf. Dia dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun pada tahun 150 Hijriah, yaitu pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Dan dia wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Imam Abu Hanifah itu, Imam Syafi'i lahir. Terus iki nih langsung lompat nenggon cara bermadhabi. Sumber madhab Imam Asy-Syafi'i ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama berarti sumbernya Quran. Mari ngono hadis. Terus kemudian ijma dan qiyas. Ijma mengapa? Kesepakatan para ulama. Mari ngono qiyas. Dia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber madhabnya, karena ia merupakan ijtihad yang ada kemungkinan salah. Dia juga tidak beramal dengan istihsan yang diterima oleh golongan Hanafi dan Maliki. Dalam hal ini dia berkata, siapa yang melakukan istihsan berarti ia membuat syariat. Dia juga telah menolak masalah
masalah mursalah atau masalah mursalah. Mursalah dan tidak setuju menjadikan amal ahlul al-Madinah atau perbuatan penduduk Madinah sebagai hujah. Ahli Baghdad telah menyifatkan Imam Asy-Syafi'i sebagai nasir sunnah, pengikut sunnah. Jadi ya, lai mazhab Syafi'i berarti papat. Ini Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah Abu Hanifah ke mau Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan. Imam Malik pakai yang ya. Ini Quran, sunnah, tapi disambung mana perinciane Quran sunnah iku piye? Terus mari ngono ijma, qiyas, amalu ahli Madinah, terus qaule sahabat, istihsan, mari ngono sadu darae, kemudian muru'al khilaf, terus mari ngono istishab, masalah mursalah karo saroman qoblana. Jadi Imam Malik wakeh nganune, apa jenenge? Dasar-dasare ngambil ngrumusne fikih iku akeh. Imam Syafi'i gur 4. Terus berikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani 164 sampai 241 Hijriah. Pencetus madhab Hambali. Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Zuhaili Asy-Syaibani dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Wafat di sana pada bulan Rabiul Awal. Allah Subhanahu ta'ala merahmatinya. Dia telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah. Imam Ahmad belajar fikih kepada Imam Asy-Syafi'i semasa dia berada di Baghdad. Berarti Imam Ahmad bin Hambal kuwi muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tuh. Terus. Nah, jadi tunggal guru. Nyambung. Terus akhirnya Imam Ahmad menjadi seorang mujtahid mustaqil. Jumlah gurunya melebihi 100 orang. Dia berusaha mengumpulkan as-sunnah dan menghafalnya. Hingga dia terkenal sebagai Imam al-Muhaddisun pada zamannya. Ini juga berkat kemurahan gurunya Hisham bin Bashir bin Abu Kazim al-Bukhari al-Ashal pada tahun 104 sampai 183 Hijriah. Dia adalah tokoh dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Ibrahim al-Harbi berkata, aku memandang Ahmad seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan ilmu ulama yang terdahulu dan yang kemudian kepadanya. Ketika meninggalkan Baghdad menuju Mesir, Imam Asy-Syafi'i berkata, aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim di bidang fikih selain Ibnu Hambal. Kuwi mau kita terus banyak sing ilang. Memang aku seakan-akan Allah telah mengumpulkan bagi Imam Malik seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan ilmu ulama yang terdahulu dan yang kemudian pasti itu bahasa awal akhir yang kemudian pasti ilmu wong sing biyen karo wong masih akhir. Iya, mana kemudian ngono. Terus langsung dasar mazhabe. Ngisore gegangan sak paragraf. Dasar madhabnya dalam ijtihad adalah hampir sama dengan prinsip madhab Syafi'i.
Ini karena dia dididik oleh Imam Asy-Syafi'i, dia menerima Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, musalih mursalah, dan dzara'i. Dzara'i. Jadi mazhab Ahmad bin Hambal meh podo karo mazhab Imam Syafi'i. Nah, ketambahan istishab, maslahah mursalah karo dzara'i. Murid-muridnya lompati ya, langsung mazhab ke 5. Abu Sulaiman Dawud bin Ali al-Ashfihani Az-Zahiri. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 270 Hijriah. Dia adalah pencetus mazhab Az-Zahiri. Nah, baru iki enek jenenge mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri iku yus ngukumi hukum sesuai unine nase. Quran hadise unine piye? Ya istihuknya zahir itu. Iku secara zahirnya seperti itu. Ya wis dihukumi ngono kuwi. Dia merupakan pemimpin golongan ahli zahir. Dia meletakkan asas mazhab ini dan kemudian dikembangkan oleh Abu Muhammad Ali bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi. Andalusi itu Spanyol. Oh, Spanyol. Terus tahun 384 sampai 406 Hijriah. 456. 456. Nah. Aku malah senam. Insyaallah sing pas 456. Hijriah. Terus yang telah mengarang beberapa buah kitab, yang utama ialah Al-Muhalla di bidang fikih, Al-Muhalla di bidang fikih, dan Al-Ihkam fi usul Al-Ahkam di bidang usul fikih. Nah, ada fikih karo usul fikih iku beda. Fikih iku hukume dadi. Iki hukume apa? Salat wajib. Rukune salat iki. Lah iku jenenge fikih. Lek usulul fikih iku dasar-dasare fikih. Jadi iki enek ayat Quran, enek hadis ngene iku dirumusne dengan seperti ini dadine fikih. Usul fikih. Jadi usul fikih luwih perangkat sing digunakan untuk menghasilkan fikih. Jenenge usul fikih. Usul dasar-dasar fikih. Terus wonge jenenge mujtahid sing rumusne fikih, mujtahid. Terus prosese ndadekne fikih lewat usul fikih kuwi jenenge ijtihad. Ijtihad iku kegiatane, fikih iku hasile, usul fikih iku cara prosese, terus kegiatane jenenge ijtihad. Wong sing ijtihad jenenge mujtahid. Terhubung. Jadi aja sampai kleru fikih karo usul fikih. Terus Imam Dawud adalah di antara hufaz hadis. Berarti wonge hafal hadis. Tapi hafid atau hufati gelar ya. Jadi hafal sekian hadis itu jenenge hafid. Tapi saiki hafid itu sering kali diarah nih wong sing hafal Quran. Berarti itu sebenarnya gelar sing luwih condong nek hadis. Terus ahli fikih yang mujtahid dan mempunyai madhab yang tersendiri setelah dia mengikuti madhab Syafi'i di Baghdad. Nah, Dzahiri pernah melu madhab Imam Syafi'i. Nenggon Baghdad. Terus pas ini sore iku dasar-dasare. Dasar-dasare mazhab Az-Dzahiri apa iku? Asas madhab Dzahiri ialah beramal dengan zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Unine Quran piye ya wis ngono.
Nah, itu mazhab Az-Zahiri. Zuhiri. Terus Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki darinya ialah bukan makna yang zahir. Jika tidak ada nas, maka berpindah kepada ijma' dengan syarat hendaklah ia merupakan ijma' seluruh ulama. ijmae kudu ijmae Seluruh ulama. Terus Mereka juga menerima ijma' sahabat. Jika tidak didapati nas atau ijma', mereka menggunakan istishab, yaitu al-ibahah al-asriyah. al-hasriyah. Adapun qiyas wa amal qiyasu Qiyas, ra'yu, dan istihsan, az-zara'i, satu darai. dan mencari ilat nas-nas hukum dengan menggunakan ijtihad adalah ditolak. Nah, itu. Jadi istihsan memang istihsan sajane kan metode koyo qiyas, tapi kan seringkali iku apa ya? Tinggi sesuatu sing lebih rinci koyo akad apa wong jual beli online kan yo ora enak kan. Online ini zaman saiki nek kitab fikih yo enak. Akhirnya muncul istihsan. Ditolak, nggak iso. Mung kuwi Daud Az-Zahiri. Ya, itu nggak iso ngono-ngono iku mau. Nah, kias yo ora enak nyapa dikiasne. Yo dasare Quran ngono yo kuwi. Sing liyane iku wis gak perlu dikiasne kene dalile pada dasarnya berarti boleh. Iku mazhab Daud Az-Zahiri. Terus cara-cara itu tidak dianggap sebagai dalil dalam hukum. Sebagaimana mereka juga menolak taklid. Gak oleh taklid. Biasanya wong iku saku wae melu Gus kae, kiai kae, anu kae. Taklid gak oleh. Menurut mazhab Zahiri gak oleh. Terus mazhab berikutnya Zaid bin Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Dia adalah imam golongan Syiah Zaidiyah yang dianggap sebagai mazhab kelima selain mazhab yang empat. Dia adalah imam pada zamannya dan merupakan ahli ilmu dalam berbagai bidang. Karena ketinggian ilmunya di bidang ulumul Quran, qiraat, dan fikih, maka dia digelari sebagai Halif Al-Quran. Dia telah menulis kitab fikih berjudul Al-Majmu' yang merupakan kitab fikih yang tertua dicetak di Italia. Golongan Zaidiyah ialah mereka yang menjadikan Imam Zaid, anak Ali Zainal Abidin, sebagai imam dan pencetus mazhab ini. Imam Zaid telah menerima bai'ah di Kufah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Yusuf bin Umar memeranginya hingga Imam Zaid meninggal. Fikih mazhab ini lebih cenderung kepada fikih ahli Irak pada zaman permulaan kelahiran Syiah dan para imam mereka. Ia tidak mempunyai perbedaan yang banyak dengan fikih ahli sunnah. Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam masalah-masalah yang masyhur. Di antaranya adalah tidak boleh menyapu kuf, haram sembelihan orang bukan Islam, dan haram kawin dengan kitabiyah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tumsiku bi'isomil kawafir, dan janganlah kamu wahai umat Islam tetap berpegang kepada akad perkawinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah. Mereka juga berbeda pendapat dengan golongan Syiah Imamiyah dalam persoalan bolehnya kawin mut'ah. Mereka berpendapat kawin mut'ah tidak boleh.
Dalam azan mereka menambah ungkapan hayya 'ala khairil amal yang artinya marilah melakukan perbuatan yang baik. Asal itu apa ya? Hayya ala khairil amal. Terus. Dan mereka bertakbir sebanyak 5 kali dalam salat jenazah. Di TNI para salat jenazah uang ahli sunnah biasanya biro. Takbir ya salat jenazah. Apa? Oh. Jangan salat jenazah. Iki 5. Oh. Terus. Madhab yang dipraktikkan di Yaman adalah madhab al-Hadawiyah, yaitu pengikut al-Hadi ila al-Haq Yahya ibnu Husain. Madhab ini merupakan madhab yang dipakai oleh pemerintahan Yaman sehingga sekarang, sejak 288 Hijriah. Mereka adalah golongan Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah. Dalam akidah, mereka mengikuti paham Mu'tazilah. Mati pada Mu'tazilah enggak? Mu'tazilah itu wong sing nalar rasionalnya tinggi. Mu'tazilah. Logika. Logikane durung Mu'tazilah. Meh koyo wong Jabariyah wis nrimo ing tandum Jabariyah. Kuwi ngono. Are wong sing kuat nalar rasionale darane wong Mu'tazilah. Terus dalam mengeluarkan hukum mereka bersandar kepada Al-Qur'an, hadis, ijtihad dengan menggunakan pikiran, qiyas, istishan, musalih mursalah dan istishab. Iki lho ketok nek kiri ning buri. Jadi perbekangnya bahwa orang Syiah Imamiyah, Syiah 12 ya emang. Syiah Isna Asyariyah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah itu untuk merumuskan sebuah hukum fikih itu pegangannya yang pertama adalah Al-Qur'an, kedua hadis, setelah itu ijtihad, tapi ijtihadnya menggunakan akal. Terus qiyas, istihsan, maslahah mursalah, karo istishab. Iku fikih itu adalah fikih dari mazhab ke-6. Oke, lanjut deh. Mazhab ke-7. Al-Imam Abu Abdullah Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Kok anak dua? Tahun 80 sampai 148 Hijriah atau 699 Masehi sampai 765 Masehi. Pencetus madhab Imamiyah. Baik, emang Zaidiyah iki Imamiyah. Adapun Abu Ja'far Muhammad Ibnul Hasan Ibnul Faruq Asy-Syafar Al-A'raj Al-Qumi meninggal 290 adalah orang yang menyebarkan madhab Syiah Imamiyah dalam bidang fikih. Golongan Imamiyah mengatakan bahwa 12 imam adalah maksum. Imam yang pertama ialah Imam Abul Hasan Ali Al-Murtadha dan yang terakhir ialah Muhammad Al-Mahdi Al-Hujjah. Nah, aslinya wong lek muni Imam Mahdi iku rada kesusupan. Paham? Imamiyah. Syiah. Syiah. Iku keyakinan di Syiah. Keyakinan Imam Mahdi keyakinan yang ada di Syiah. Terus. Yang mereka dakwa dia tersembunyi dan dialah imam yang masih hidup. Kitab pertama kali dalam fikih Imamiyah ialah Risalah Al-Halal
wal Haram yang dikarang oleh Ibrahim bin Muhammad Abu Yahya al-Madani al-Asyami yang dia riwayatkan dari Imam Ja'far Asy-Syadiq. Kemudian anaknya Ali Ar-Ridho menulis kitab fikih Ar-Ridho, dicetak pada tahun 1274 Hijriah di Teheran. Teheran ini Iran. Oh, Iran. Terus Iran. Setelah Ibnu Faruk Al-A'raj muncul Muhammad bin Yaqub bin Ishaq Al-Kulaini Ar-Razi yang merupakan syekh golongan Syiah yang mati pada tahun 328 Hijriah. Dia telah menulis buku Al-Kafi fi Ilm ad-Din di dalam Al-Kafi fi Ilmiddin. Ilmiddin. Di dalamnya terdapat 16.099 hadis yang diriwayatkan melalui Ahlul Bait. Nah, ada beberapa dengan gini. Ciri khasnya wong Syiah, iki Syiah Imamiyah iki ya. Iku mengakui hadis sing hadise diriwayatkan dari Ahlul Bait. Ahlul Bait iku turune Keturunan Nabi. Hadis iku yang diterima yaitu ya sing enek dari Ahlul Bait. Enggak saka Ahlul Bait itu dinyatakan tidak sahih. Ini lebih banyak daripada bilangan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang 6, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, kan lain yang saya Bukhari, Sunan Abu Dawud, saya Muslim, itu kan kadang an Anas bin Malik, terus kadang an Abi Hurairah, anin Nabi, kan? Itu bukan standar kesahihan hadis menurut Imamiyah. Berarti riwayat hadis itu lewat jalur Ahlul Bait. Itu yang dinyatakan sahih menurut Syiah Imamiyah. Terus 4 kitab yang menjadi pegangan mazhab Syiah Imamiyah adalah Al-Kafi, Man la yahzuruhu Al-Faqih, karya Asy-Syaduk Al-Qumi, Tahdhib Al-Ahkam, karya At-Tusi, dan Al-Istibsar, karya At-Tusi. Sama seperti golongan Zaidiyah, setelah Al-Quran, mereka tidak berpegang kecuali kepada hadis yang diriwayatkan oleh imam mereka dari Ahlul Bait untuk menetapkan masalah fikih. Berarti ya apa? Dasare iku mau ya Quran, mari Quran, Imam, hadis, sing hadise diriwayatkan oleh para imam mereka sing jumlahe 12 imam iku mau. Terus mereka juga berpendapat bahwa pintu ijtihad terbuka. Mereka menolak qiyas dan mereka mengingkari ijma, kecuali jika salah satu imamnya termasuk yang ikut ijma. Ijma aku ditolak kecuali Salah satu imam. Saka imam 12 yang mau bagian darinya. Ini iki yo apa? Sangat Syiah. Berarti kudu enek imame 12 di antara iku mau hadise ya kudu saka jalure kono, Joko Ahlul Bait maksude. Lek gak ngono ya ndak masuk. Jadi sing penak berarti dasarnya apa? Quran, hadis, sing hadise iku dari imam iku mau saka Ahlul Bait, ijtihad, tapi ijtihadnya harus ada Ahlul Bait. Kalau ndak ada tolak. Kok ijtihad apa? Ijma harus dari Ahlul Bait. Dan pintu ijtihad itu terbuka. Tahu ya. Terus
Kurang titik itu. Rujukan hukum-hukum syara bagi mereka ialah para imam dan bukan orang lain. Nah, intine balike kabeh nyanggon para imam iku mau. Terakhir ke-8. Abu Sya'ta At-Tabi'i Jabir bin Zaid meninggal 193 Hijriah. Pencetus mazhab Ibadiyah. Ibadiyah iku masuk Khawarij. Mazhab ini dinisbahkan kepada Abdullah bin Ibad At-Tamimi yang meninggal pada tahun 80 Hijriah. Terus Jabir bin Zaid adalah ulama tabi'in yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti muridnya sahabat. Terus dia murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Usul fikih Ibadiyah sama seperti usul mazhab-mazhab lain yang berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal, atau Istinbat dengan semua cara termasuk Al-Istihsan, Istislah, masalah mursalah mau. Masalah mursalah. Masalah agak masalah. Masalah mursalah. Terus Istishab, qaul as-sahabi, qaul sahabat, dan lain-lainnya. Terus pendapat yang muktamad menurut mereka ialah ilham yang diperoleh oleh orang selain Nabi. Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menjadi hujah dalam hukum syarak bagi orang selain yang mendapat ilham tersebut. Adapun seorang mujtahid yang mendapat ilham, maka ilham itu tidak menjadi hujah baginya kecuali dalam persoalan yang ada dalil muttafaq alaih atau dipersetujui oleh semua dalam penetapan hukumnya. Dan itu merupakan istihsan yang dikenal pada mazhab yang lain. Mereka tidak mau dinamakan al-Khawarij atau al-Khawamis. Mereka lebih dikenal dengan ahlul dakwah, ahlul istiqomah, dan jamaah al-muslimin. Jadi nek nggon kene dicekeli. Iya, kalau menurut Wahbah Zuhaili ya Khawarij iki Khawarij. Ibadiyah ya Khawarij itu akeh iki nih apa pecahan-pecahane. Nah, yang dikumpulkan oleh Wahbah Zuhaili iki sing mendekati Ahlus Sunnah atau menyamai ya itu ada. Dari sini ya dari kecenderungan fikih ini kecenderungannya fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sing dimasuk-masuknya pun ya sing ono kecenderungan kesana, tapi gak terlalu aduh. Iku. Nah, dari sini kita tahu sing saka Khawarij sing mau iku dasare di dalam berfikihnya iku ya Quran, ya Sunnah, wal ijma' wal qiyas wal istidlal awal istinbat bi jami'i turuqihi minal istihsan wal istisrah al masalih al mursala istishab wal sahabi wa gitu. Jadi wis sembarang wakeh dan lain sebagainya. Jadi ya Quran, ya Sunnah, ijma', qiyas dan beristimbat dengan seluruh jalan termasuk istihsan, masalah mursalah, istishab, mangkol sahabi dan lain sebagainya. Kita tahu dari sini berarti 8 berarti pikirannya aja malah tambah ngerti bakno mazhab ora mung 4 sing dijabarne nek kene Imam mazhab kabeh 8. Alhamdulillahirabbil alamin.